Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati para pemerhati, saya akan menyampaikan beberapa petunjuk dalam melaksanakan puasa. Yang pertama, mari kita bersyukur pada Allah karena Allah telah mengabulkan doa kita. Di akhir Ramadan tahun 2022, di sholat tarawih terakhir itu pasti kita berdoa, ya Allah, pertemukan lagi kami dengan Ramadan 2023. Insya Allah kita puasa akan lebih baik daripada tahun 2022. Allah mengabulkan permohonan itu. Maka itu mari kita berpuasa dalam 2023 ini tentu dengan tekad lebih baik dari puasa tahun yang lalu. Pemahaman puasa secara harfiah itu adalah menahan untuk tidak berbuat sesuatu. Puasa, kita tidak makan, tidak minum secara fisik. Namun secara batinnya harus kita menahan untuk tidak marah, tidak membenci, tidak mendengki, sehingga suasana batinnya muncul dalam bahasa tasawuf itu, bisikan ilahiyah, muncul kasih sayang kepada siapapun, dan itu dilatih selama sebulan Ramadan. Bagi kita perlu evaluasi, sudah berapa puluh kali kita berpuasa Ramadan. Katakan saja kalau kita berumur 50 tahun, puasa dimulai umur 10, 40 kali kita. Sudahkah tampak di dalam perilaku kita hasil puasa? Ini evaluasi untuk diri kita masing-masing. Namanya muhasabah, banyak koreksi diri. Bukan lebih banyak koreksi orang lain. Petunjuk agama perbanyak koreksi diri. Koreksi diri itu masuk jihad. Perjuangan besar itu. Maka itu mari kita mulai mengoreksi diri dan banyak minta ampun pada Allah. Dan ingat, dalam puasa Ramadan Rasul mengatakan diamnya orang puasa itu Allah mengampuni dosanya, diamnya. Apalagi dia beribadah, mengaji dan sebagainya. Maka itu perbanyak berbuat baik kepada siapapun bulan Ramadan, termasuk bagi dirinya. Kemudian perbanyak dia berdoa pada Allah. Allah berjanji akan mengabulkan doa hambanya yang berpuasa. Kemudian seterusnya, saya ambil satu ayat di sini dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata
walitukabbirallah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Secara umum saya sampaikan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka itu kita di samping membaca Al-Quran dengan baik, jangan lupa, karena disebutkan sebagai petunjuk bagi manusia, baca juga artinya, terjemahan dari Al-Quran, sehingga perilaku dari manusia yang beriman khususnya akan sesuai dengan kehendak Allah Sang Pencipta. Bukan hanya sekedar baca. Kemudian seterusnya, kalau kamu berada di bulan puasa-puasalah, kecuali kamu sakit dan dalam perjalanan. Ini banyak, tidak sedikit. Bukan perbedaan dalam hal tafsir. Penguraiannya adalah sakit, yang tahu diri, harus jujur. Kalau saya puasa misalnya, saya jatuh tambah parah sakit, umpamanya, tidak usah puasa, tidak usah puasa, tapi ganti nanti, qada namanya, di hari lain. Jangan bahasanya sekarang sok sakit padahal dia sehat. Yang tahu dirinya, semua itu pengamalan agama itu dirinya, berhubungan dengan Allah. Jangan main kemas-kemasan, kejujuran. Kemudian dalam perjalanan dia tidak berpuasa, boleh. Kalau dulu dikatakan 84 km itu boleh tidak puasa seorang musafir. Tapi sekarang, dulu 84 kilo itu menurut petunjuk literatur lama itu 6 jam 10 jam. Sekarang dengan mobil dan jalan tol ke Surabaya nggak sampai 4 jam. Dirinya yang mengukur. Maka itu masalah batas ini ya tentu kita mengukur juga kepada diri kita. Ke Jakarta saja sudah 10 jam. Bisa hanya 2 jam dengan pesawat. Dari Bondoso ke Surabaya paling lama ya 3 jam. Itulah. Jadi kita sendirilah yang mengambil keputusan. Kemudian juga di ayat yang 185 juga dikatakan di sini. Dikatakan bahwa bagi mereka yang berat menjalankan puasa wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dia boleh karena usia lanjut atau penyakit yang sudah sangat berat. Tidak pada puasa, tidak usah mengqadha, tidak usah mengganti, membayar fidyah. Dia membayar, memberi makan kepada orang miskin satu. Ada yang menyatakan bahwa
per hari dia kalau tidak puasa dia ngasih makan pada orang miskin setengah kilogram beras, makanan pokok. Tapi bukan tentunya harus dilengkapi, masa makan nasi saja. Tentu ada lauknya. Kita beri dia itu 1 hari. Dia ada puasa 30 hari karena sakit, bayar fidyah ya 15 kilogram. 15 kilogram beri. Tidak usah mau kodok. Karena dia sakitnya permanen. Lansia boleh, tapi ada juga lansia yang masih berpuasa sekalipun sembuh. Ada yang tidak berpuasa. Maka itu mari kita jujur pada dirinya juga kepada orang lain. Apalagi kita sudah berkali-kali berpuasa. Kemudian yang terakhir dari saya, dari ayat 185 Al-Baqarah ini dikatakan Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran, kesulitan bagimu. Sama sekali Allah menghendaki kemudahan. Sakit, rasa puasa. Sembuh, ganti di hari lain puasa itu. Sholat, tidak bisa berdiri, duduk dia. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak ada Allah memberikan kesulitan pada hambanya. Allah banyak berikan kemudahan. Bahkan dalam salah satu ayat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini janji Allah kepada hambanya. Maka setelah kesulitan bersama kemudahan. 2 kali setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesusahan ada kebahagiaan. Setelah kerugian akan ada keuntungan. Modalnya adalah di sini dikatakan, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan asma Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kamu. Agungkan asma Allah sebagai rasa syukur. Agungkan, semua ini dari Allah. Aku bisa begini karena Allah. Maka itu para pemerhati yang saya hormati, apapun yang kita miliki, ingat karunia Allah. Bahkan seorang sufi di sini mengatakan, Jalaluddin Rumi mengatakan, seringlah kamu mengatakan, Allah, aku ciptaan, aku hambamu Allah. Engkau yang beri kehidupan, Engkau yang mencukupi kebutuhanku. Aku sehat ya Allah, jiwaku kuat, hartaku banyak ya Allah, pikiranku baik ya Allah. Aku sering menyelesaikan masalah, semua karena karuniamu. Ini ucapan syukur menurut seorang sufi. Dan orang banyak bersyukur. Di ayat lain mengatakan Al-Quran, kalau kau bersyukur kepadaku atas nikmat yang kuberikan padamu, akan kutambah nikmat yang lain dari arah yang tidak kamu duga. Maka itu marilah kita berbanyak syukur pada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan memberkati hidup kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.